Awal 1930-an dianggap sebagai puncak pergerakan nasional Indonesia, apalagi ketika didukung oleh adanya kemantapan identitas nasional yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu telah menjadi kesepakatan bersama. Pergerakan organisasi kebangsaan yang bermunculan ketika itu mendapatkan hambatan yang kuat dari pemerintah kolonial Belanda. Rapat-rapat diperlukannya izin khusus bagi pemimpin organisasi pergerakan jika ingin bepergian keluar meninggalkan daerah itu. Pegawai negeri dilarang, seperti Soekarno, Bung Hatta, dan organisasi-organisasi pergerakan. Digerakkan pula oleh kalangan pelajar, terutama bagi yang tinggal di kota-kota besar seperti Batavia, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai hubungan sosial yang lebih luas dan pergaulan yang bersifat multikultur. Tumbuhnya organisasi-organisasi pelajar ini awalnya dilatar belakangi oleh solidaritas sesama pelajar, bukan atas dasar ideologi. Organisasi belajar yang lahir pertama kali adalah Free Corona. Selamat datang, Bung Yamin. Senang bisa hadir di momen seperti ini, Bung. Ya, momen ini sangat penting, Bung. Baik, silakan masuk. Selamat datang, para serikandi bangsa. Kami tidak ingin tertinggal dalam sejarah ini. Perempuan pun memiliki hak suara untuk kemerdekaan, dan kami akan memperjuangkannya. Ya, baik, silakan masuk, para serikandi bangsa. Bung Rehan, mari silakan masuk, rapatnya sudah mau mulai. Iya. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini untuk satu tujuan, yaitu mempersatukan bangsa. Tetapi apakah mungkin kita berbeda adat, suku, dan bahasa? Justru karena perbedaan itulah kita harus bersatu. Perempuan pun saja bisa, apalagi kalian para pria. Kita harus memutuskan satu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia, singkat, padat, kuat. Lalu bagaimana dengan bahasa ibu? Kita tidak meninggalkan akar kita, tapi kita butuh bahasa bersama. Jika kita tak berani memilih, kita tak akan pernah bersatu. Jangan menyudutkan, Bung. Ini tentang kita semua, bukan kau sendiri. Kita di sini untuk bersatu, bukan untuk terpecah. Kita sahkan naskah ini bersama.
Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rehan. Ih, kok tidur sih? Kamu ketiduran ya? Iya, maaf Bu. Hah, bangun woi, mau jadi pahlawan lu. Hah, mimpi jadi ketua kongres tuh kayaknya. Rehan, coba kamu maju ke depan. Jelaskan isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang baru Ibu sampaikan. Jadi, Sumpah Pemuda itu adalah janji yang terlahir dari keberanian bangsa Indonesia untuk menyatukan perbedaan. Mereka berasal dari berbagai daerah, suku, dan bahasa. Tapi mereka tahu bahwa masa depan Indonesia jauh lebih penting daripada kita. Di kongres itu mereka tidak langsung sepakat, ada kesepakatan dan juga ketidaksepakatan. Tapi mereka sadar bahwa hanya dengan bersatu, Indonesia bisa berdiri tegak. Dengan Sumpah Pemuda ini, maka lahirlah 3 ikrar. 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa Indonesia. Wah, ternyata kamu bisa. Kamu tahu dari mana? Dari buku.